Berikutnya, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari lokasi Munas Golkar yang berlangsung dan kali ini sudah masuk ke hari kedua, langsung saja kita sapa anchor CNN Indonesia, sudah ada Rifana Pratiwi yang berada di Jakarta Convention Center bersama sejumlah narasumber. Rifana, Bahlil Lahadalia sudah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang juga menarik perhatian. Bagaimana kemudian nanti arah dari Partai Golkar dan apakah benar Joko Widodo nanti ini akan menjadi Ketua Dewan Pembina di Partai Beringin? Silakan Rifana. Oke, selamat sore Mayfrey, langsung dari arena Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di sini. Ada Ketua DPP Partai Golkar dan juga Sekretaris Penyelenggara dari Munas ke-11 Partai Golkar, Kang Aceh Hasan. Selamat sore, Kang Aceh. Dan juga Direktur Eksekutif dari Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Rifana. Oke, kalau tadi Mayfrey tanya tugas beratnya dari Pak Bahlil yang sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar mau dibawa kemana, Partai Golkar di bawah kepemimpinan seorang Bahlil Lahadalia, tampaknya tugas berat sudah menanti. Karena tadi pagi ataupun tadi siang kita menyaksikan bagaimana fraksi Golkar menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju Plus yang juga menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada yang disepakati secara cepat begitu ya, ngebut begitu ya. Dan itu menjadi tugas beratnya Pak Bahlil karena ternyata penolakannya sangat tinggi sekali di publik. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya akan tanya ada yang menarik Kang Aceh dari pidatonya Pak Bahlil tadi saat ditetapkan sebagai Ketua Umum bahwa kalau kita macam-macam dengan Raja Jawa, kita akan celaka. Ini yang dimaksud sama Pak Bahlil Raja Jawa ini maksudnya siapa? Presiden Joko Widodo. Jadi memang Golkar nggak bisa berkutik di bawah kepemimpinannya Pak Joko Widodo gitu, Raja Jawa. Kan beliau konteksnya bicara soal bagaimana proses kepemimpinan. Kepemimpinan itu dia kan tidak hanya menyebut Raja Jawa loh dalam pidatonya tadi. Beliau juga nyebut Raja Sumatera, Raja Sulawesi, raja-raja yang lain di Nusantara gitu. Jadi sebetulnya itu sebagai bentuk satu sikap yang dikeluarkan oleh Pak Bahlil bahwa Partai Golkar itu ya DNA-nya, habitatnya adalah partai yang selama ini memang harus menjadi instrumen bagi siapapun yang berkuasa. Nah, kita pastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh Partai Golkar kalau berseberangan, tentu Partai Golkar selama ini berseberangan dengan apa nih? Ya, dengan kekuasaan. dalam konteks ini, ya Golkar tidak bisa berseberangan dengan kekuasaan. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa DNA-nya Partai Golkar adalah selalu karya-kekaryaan gitu. Nah, karena itu Pak Bahlil juga ingin mengatakan kepada kita semua ya bahwa Golkar tidak bisa lepas dari kekuasaan karena dengan berada di kekuasaan maka bagi Partai Golkar itu akan lebih memiliki kemampuan untuk melakukan karya-kekaryaan gitu. Jadi konteksnya begitu Mbak Nana. Meskipun kekuasaannya mungkin melenceng ya, jadi Golkar juga nggak bisa berbuat apa-apa. Salah satu doktrin Partai Golkar itu bisa mencelakai. Salah satu doktrin Partai Golkar itu adalah juga kritis, objektif dan proporsional. Sejauh yang kita tahu dari kebijakan presiden, baik Presiden Jokowi maupun Presiden SBY dulu ataupun juga presiden sebelumnya, selagi tidak menyalahi terhadap prinsip-prinsip yang diatur di dalam konstitusi, ya tentu kita harus amankan kebijakan tersebut. Jadi saya kira ya wajar saja jika kemudian Partai Golkar memiliki satu paradigma bahwa selagi ya kekuasaan tersebut masih dalam koridor konstitusi kita ya kita harus jaga gitu loh. Mas Adi, meskipun Kang Aceh nggak mau menyampaikan siapa Raja Jawa yang dimaksud, tapi tadi eksplisit sekali Pak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar yang baru menyampaikan bahwa kalau kita macam-macam bisa celaka kita dengan Raja Jawa. Itu maksudnya Raja Jawa itu siapa? Presiden Jokowi ini orang Jawa loh, orang Jawa Solo. Ada pertanyaan yang lebih mudah nggak? Itu makanya Anda diundang. Nah, selama ini yang selalu dikonotasikan Raja Jawa itu adalah presiden. Mungkin Pak Bahlil konteksnya adalah presiden saat ini atau presiden definitif terpilih di 5 tahun yang akan datang, Prabowo Subianto. Jadi Pak Bahlil sebenarnya pesannya cukup tegas. Apa yang disampaikan oleh Kak Aceh itu kan sebenarnya mempertebal bahwa semua orkestrasi politik kepentingan dari Golkar itu memang harus tegak lurus. Satu tarikan nafas
dan satu orkestrasi dengan kepentingan politik Jokowi dan dengan kepentingan politik Prabowo Subianto. Karena kalau tidak itu dilakukan ya pilihannya adalah head to head. Memilih di luar, memilih berhadapan-hadapan yang itu artinya tentu Golkar posisinya tak lagi seksi dan dianggap tidak terlampau penting. Oleh karena itu Bahlil sebenarnya dalam sambutannya ingin mempertebal ulang. Jangan sampai ada upaya-upaya yang extraordinary. Baik dari kader, baik dari pengurus, ada resistensi, ada perlawanan yang justru itu kontraproduktif. Artinya nggak usah macem-macem lah ya, Ya nurut intinya aja nurut dengan Raja aja dan Jawa tegak lurus. gitu. Apalagi memang sebenarnya sejak awal Golkar ini selalu mengatakan bahwa satu tarikan nafas dan orkestrasi dengan kepentingan pemerintah. Udah itu saja Tapi keynote-nya. kalau kita lihat 2009 sebelumnya pada saat era kepemimpinannya Pak Ical, bagaimana kita lihat Golkar 2009 sampai 2014 ya, kita lihat Golkar sangat lincah sekali meskipun ada di koalisinya Pak SBY pada saat itu, tapi Golkar berani bermanuver begitu ya, ataupun berbeda pendapat dengan pemerintah tapi tetap berada di koalisi. Artinya manuver-manuver itu tetap ada. Apakah karena mungkin presidennya bukan Raja Jawa seperti yang sekarang, Mas Adi? Tentu seiring dengan perjalanan waktu, Golkar ini kalau mau jujur sebenarnya di pemerintahan Jokowi juga selalu memberikan catatan kritis yang tidak selalu tegak lurus ya. Bahwa di 5 tahun yang akan datang di pemerintahan Prabowo dan Gibran, saya kira dalam banyak hal Golkar juga akan muncul sebagai oposisi dari dalam. Dulu ketika Pak Ical itu kenapa ada istilah oposisi dari dalam? Misalnya ketika ada isu-isu yang tidak populis, kenaikan BBM, tentang TDL, tentang listrik, harga-harga yang tidak terjangkau, saat itu memang Golkar speak up, menyampaikan protes dan kritisnya. Tapi dalam koridor masih menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada Kang Aceh, udah nggak ada suaranya sama sekali. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom langsung dari arena Munas ke-11 Partai Golkar. Saya akan lanjutkan ya perbincangan saya, Kang Aceh, bahwa Golkar udah nggak ada lagi nih aroma-aroma kritisnya ya. Pokoknya nurut aja sama kekuasaan, termasuk soal pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada hari ini, di mana itu mendapatkan penolakan kencang sekali ya dari publik sampai bertengger di media sosial. Itu banyak sekali masyarakat yang menolak, para pesohor juga menolak. Ini merupakan pembegalan demokrasi ketika salah satu fraksi-fraksi Anda, fraksi Golkar yang tergabung dalam Kim Plus itu menyetujui begitu saja dengan sangat cepat sekali revisi Undang-Undang Pilkada. Kenapa Golkar nggak melihat bahwa itu sesuatu yang salah? Ya, pertama bahwa kita ini kan bernegara juga memiliki komitmen ya. Komitmen kita salah satunya adalah bagaimana kita apa yang sudah disepakati bersama dengan partai-partai yang lain, terutama yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, terutama juga termasuk di dalamnya Kim Plus, itu kan memungkinkan bagi kita untuk terus terjaga kebersamaannya ini. Meskipun kebersamaan itu menuju ke arah yang salah. Ya, saya kira kalau salah atau tidak biar publik yang akan menilai. Tetapi kami meyakini bahwa kita juga tidak bisa mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh norma yang telah selama ini berjalan itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh DPR pada periode sebelumnya yang menyusun terhadap undang-undang pilkada ini kan dalam konteks politik ini bukan soal salah atau benar. Ya kan, tetapi soal bagaimana pembuat undang-undang juga memiliki argumentasi untuk menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memang ya tergantung dari kebijakan politik gitu. Nah, jadi karena Jadi memang itu, revisi Undang-Undang Pilkada ini adalah kebijakan politik ya. kebijakan politik yang memang dari sejak awal sudah disepakati di koalisi Indonesia Maju. Dan itu tidak masuk dalam prolegnas 2024, tapi tiba-tiba begitu ada putusan MK langsung. Nah, prinsipnya saya kira dari dikebut apa dalam yang beberapa jam. ini kan norma yang diselesaikan kan sebetulnya adalah norma yang ada di dalam Putusan MK. Jadi sesungguhnya tidak seperti lazimnya proses penyusunan undang-undang di mana biasanya ada public hearing segala macam gitu loh. Dan kita pun juga kan begini Mbak Nana ya, tentu dalam konteks pemilu gitu ya, dalam konteks undang-undang pemilu kan juga pada tingkat tertentu itu kan sudah mulai proses pembahasan yang cukup panjang. Ketika ya sebuah kebijakan diputuskan oleh 7 hakim konstitusi
Walaupun saya kira beberapa di antara hakim konstitusi itu juga ada yang punya pendapat yang berbeda. Yang dissenting opinion hanya satu orang. Ya tentu kita 8 juga hakim harus MK semuanya menghormati. setuju. Tapi kan kita juga Dan harus itu ultra menghormati. petita tuh keputusannya. Lah justru karena itu yang saya maksud. Jadi mekanisme yang ada di Mahkamah Konstitusi pun kan dinilai sebagai ultra petita. Oke. Iya kan, yang sudah melenceng. Nah kalau sudah ultra petita, apakah kemudian MK juga ya tidak bisa lepas dari interest politik? Nah ini juga yang, jadi saya kira kita juga harus bisa membedakan ya. Oke. Mana keputusan politik, mana keputusan yang memang sifatnya harus dikedepankan Jadi oleh ketika seorang MK, negarawan. jadi ketika MK dicurigai melakukan keputusan yang ada interest politiknya, maka DPR membalas bahwa ini juga keputusan politik yang kita buat, begitu ya? Loh, iya, otoritas yang paling berhak untuk menentukan keputusan politik adalah ya lembaga DPR, karena lembaga DPR adalah lembaga yang menentukan keputusan politik. Oke. Nah karena itu ketika misalnya Meskipun suara publik itu lebih berpihak pada putusan MK. ya kita bisa uji dalam proses itu ya, dan kita pun juga kan tidak bisa juga mengatakan bahwa ya publik saya kira berhak untuk menilai terhadap kebijakan tersebut. Sama halnya gitu ya dengan proses yang telah dilakukan di DPR pun, undang-undang yang kemudian dinilai oleh MK dengan keputusannya tersebut itu juga melalui proses gitu loh. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa memang satu hal ketika DPR membuat sebuah kebijakan ya, tentu ya pasti tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang menjadi interest politiknya itu disebut sebagai lembaga politik ya. Oke. Mas Adi, Anda melihatnya bagaimana nih bahwa memang ya Golkar juga nggak bisa berbuat apa-apa, terikat di kesepakatan ataupun di koalisi Indonesia Maju Plus itu, sehingga ya memang keputusan politik harus dibuat nih soal revisi Undang-Undang Pilkada meskipun masyarakat banyak yang berpihak pada putusan MK. Sebenarnya Undang-Undang Pilkada itu tidak ada yang berubah secara signifikan, terutama terkait dengan pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Syarat minimal untuk jadi gubernur misalnya 20% kursi DPRD. Itu nggak ada bantahan, tapi yang menjadi ramai itu karena ada gugatan yang dilakukan oleh Partai Buruh dan kemudian Partai Gelora yang mencoba untuk menurunkan ambang batas threshold itu. Nah itu yang sebenarnya kalau mau jujur merugikan partai-partai besar, Rifana. Karena kalau kemudian sesuai dengan Mahkamah Konstitusi, maka partai-partai kelas menengah ke bawah dan non-parlemen ini kan punya potensi untuk memajukan calon. Tentu partai-partai besar seperti PDIP mestinya, seperti Golkar, seperti Gerindra, ini nggak terlampau diuntungkan dalam segi kompetisi. Makanya wajar ketika mereka kemudian membuat revisi Undang-Undang Pilkada. Betul, ini kalkulasinya untung dan rugi. Pertarungan itu kan bukan soal bagaimana mendatangkan orang ke TPS dan menang. Tapi sebisa mungkin regulasi itu dibuat secara demokratis dan meminimalisir pesaing itu tidak bisa maju. Oke, jadi untuk meminimalisir pilihan-pilihan bagi rakyat ya dikuncinya lewat revisi Undang-Undang Pilkada itu. Anda mau mengatakan begitu ya? Itu kan Betul. bukannya sesuatu yang merugikan ya bagi hak Kan pilih kalau mau masyarakat. jujur sebenarnya, kalau mengacu pada undang-undang yang baru sekarang tetap 20% untuk gubernur ya. Ini kan semua partai semuanya bisa mencalonkan diri. PKS dengan Nasdem bisa, PKS dengan PDIP bisa. Problemnya adalah partai-partai ini tidak mau bikin poros. Oke. Jadi jangan salahkan misalnya partai yang masih tegak lurus dengan sikap politik yang 20% dan setuju dengan undang-undang pilkada. Ini problemnya di partai-partai politik yang tidak mau berpisah dari Kim. Itu aja judulnya. Ini Kim kekuatan politik besar, pilegnya kuat, presidennya terpilih, ada godaan besar. Kalau mau jujur partai non Kim ini bisa bikin dua poros politik. Tanya ke mereka, kenapa tidak mau menggunakan kemewahan ini untuk menjadi penantang? Bukankah PKS pemenang tuh? Nasdem juga kuat dan PKB kan sebagai partai yang perolehan suaranya cukup signifikan. Jadi dalam konteks inilah saya cukup memahami ketika ada Golkar kemudian Gerindra lebih setuju dengan apa yang diputuskan oleh Balek per hari ini. Iya betul, mereka untuk mengamankan kepentingan politik mereka. 455 kabupaten kota provinsi seluruh Indonesia. Inilah pertarungan politik yang didasarkan atas untung rugi oleh partai politik memang. Oke, jadi memang untuk mengurangi pesaing ya dikunci aja soal revisi undang-undang meski di kalangan pilkada ya. aktivis ini nggak populer, meski di kalangan kelompok-kelompok civil society nggak populer. Dan ini merugikan dong buat pemilih karena kan pemilih menjadi tidak punya banyak pilihan. Bayangkan ada 50 pilkada, kota kosong loh. Atau gini, tetap sesuai dengan peraturan Mahkamah
Mahkamah Konstitusi, untuk gubernur 7,5. Berani nggak PKS maju sendiri? Nggak bisa. Nasdem juga nggak bisa maju sendiri. Kenapa? Karena dia mungkin nggak punya resource, nggak punya figur kunci, nggak punya kekuatan. Jadi hal-hal yang semacam ini, sekalipun threshold-nya dikurangi, semua orang bisa maju. Saya nggak ada jaminan mereka akan maju untuk bertanding. Termasuk misalnya betapa partai-partai ini nggak mau konfrontasi dengan Kim, tentu irisannya adalah untuk menjadi bagian dari mereka di 5 tahun yang akan datang. Oke, itu soal pilkada. Terakhir Kang Aceh ya, saya ingin tanya singkat saja, Ketua Dewan Pembinanya Pak Jokowi atau tetap kader Golkar nih? Kita Kalau ketua kembalikan. umumnya udah pasti Pak Bahlil kan udah ditetapkan. Iya, tapi kan keputusan Munas juga kan jelas sekali Oke. bahwa tentang siapa yang akan menjadi Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Penasehat, itu dikembalikan kepada Ketua Umum. Oke, jadi nanti akan dipilih langsung oleh Ketua Umum. Tentu. Jadi formatur kewenangannya tunggal ya. Itulah Oke. hasil kesepakatan Munas. Jadi Ketua Dewan Pembinanya akan dari luar apa kader sendiri? Iya, kita tunggu pengumuman Oke. resmi. Jadi peluangnya Pak Jokowi masih terbuka ya jadi Ya, Ketua Dewan Pembina. saya tidak mau berkomentar dan tidak mau mendahului apa yang Oke. dikehendaki oleh Ketua Umum. Oke, politik itu cair, kita nggak tahu nanti ujungnya seperti apa. Nanti malam Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto akan hadir di penutupan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Kita akan lihat apakah Pak Jokowi tergiur untuk menjadi Ketua Dewan Pembina atau mungkin tetap menjadi kader Golkar yang akan berada di puncak pimpinan Ketua Dewan Pembina bersama dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung, Kang Aceh dan juga Mas Adi. Kita kembali ke Mayfrey di studio. Pertanyaan terakhir Anda tadi wajib Anda tanyakan nanti ya ke Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar yang baru terpilih secara aklamasi. Akankah dirinya ini kemudian memberikan kursi Ketua Dewan Pembina kepada Presiden Joko Widodo atau kepada kader Golkar? Karena tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Aceh, bahwa ini semua adalah haknya dari Ketua Umum untuk menentukan. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan juga kepada anchor CNN Indonesia, Rifana Pratiwi, melaporkan langsung, berdiskusi langsung dari JCC Senayan, Jakarta.